sama aku Riana di channel Trisa Siti Sertika. Yeay, hai semuanya, apa kabar? Kangen banget aku sama kalian semua. Video kali ini kita berdua mau ngobrol-ngobrol santai masalah konten kita, karena kita udah lama ya nggak upload ya. Jadi kita mau kasih alasan kenapa kita nggak upload gitu. Kita mulai dari mana nih? Terserah, dari Surabaya bisa. Iya. Oke. Dimulai dari pertama, kita bikin konten ini ide kita berdua. Cuman kenapa aku kasih nama Trisa Siti Sertika, yaitu sahabat aku, karena aku udah punya channel sendiri, yaitu channel nyanyi ya. Cuman memang kita berdua itu adalah Hobi kita sama. hobi kita sama, makan, kuliner ya kan, Makan traveling. kuliner sama deh. Maksudnya kalau kuliner ke tempat-tempat yang lain kayak Oh iya iya. gitu. Hobinya hobi kita tuh makan. Makan, Main-main, jalan-jalan. masak, Terus masak-masak juga. Ya suka alam, iya gitu. alam, Bebas gitu. nak alam. Kita tuh pengen bebas tapi masih tetap sewajarnya. Asik. Nah, jadi kita mau coba buat bikin konten deh gitu, biar teman-teman yang lainnya juga bisa tahu, terus mengembangkan hobi kita. Ya tidak menutup kemungkinan, ya mudah-mudahan bisa menghasilkan uang gitu ya kan. Tapi kita jalani, sebelum kita bisa menghasilkan uang gitu, kita jalani dengan ikhlas. Kita bikin konten ini, mudah-mudahan kedepannya bisa menghibur teman-teman semuanya, bisa enjoy dengan video-video kita dan bisa bermanfaat. Dan terima kasih banyak atas segala supportnya buat kalian semua yang udah subscribe, yang darinya 0 sampai sekarang berapa, 100 lebih lah ya. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hati kalian buat subscribe kita. Dan mudah-mudahan setelah video ini kita bakalan sering upload lagi, karena sebelumnya memang kita banyak kesibukan, itu kerja. Karena corona ini kan kita jadi keuangannya menipis ya kan. Jadi alhamdulillah sekarang udah agak mendingan, jadi kita masih sibuk kerja, dan ini baru kita ada kesempatan buat bikin konten dan kita sharing-sharing, kita ngobrol-ngobrol tentang kita berdua. Asik gitu. Oke Bu Bos. Apa? Jadi aku kenal dia tuh udah lama banget, sekitar tahun 2014 dikenalin sama temen gitu kan ya. Terus kita ngobrol-ngobrol kan, cerita tentang masalah hidup panjang. Terus lama-lama terus kita tuh klop gitu, dan akhirnya memutuskan untuk berteman. Nah, setelah berteman ternyata kita itu memang satu hobi, satu pemikiran, istilahnya ideologi pemikirannya tuh sama gitu, ingin maju, ingin sukses, visi misi hidupnya tuh hampir sama gitu. Jadi akhirnya sering deh kita bareng-bareng dan bikin konten ini gitu. Kamu ngapain sih? Terusin dong. Udah ngomongnya. Kamu gak mau ngomong? Mau. Persahabatan yang kita jalani selama ini mungkin ada ikut campur, ada apa ya, kita ngejalani persahabatan itu hampir, kurang lebih ya, hampir 6 tahun. Aku dulu masih kerja di Malaysia. Aku tuh masih kerja di sana. Ketemu sama dia tuh 2015. 14 akhir. Ya antara awal-awal lah gitu ya. Awal-awal tahun 2015. Aku kenal sama dia, ketemu sama dia, sama orangnya juga.
selama belum pernah ketemu juga aku juga sering curhat sama dia, curhat soal keadaan aku, keluarga aku, terus hobi kita masing-masing. Ternyata kita punya hobi yang sama, punya cita-cita yang sama juga, ya punya apa ya, tujuan hidup yang ya Hampir walaupun mirip. hampir mirip lah gitu. Jadi keadaan kita juga hampir mirip juga. Jadi dari apa ya, dari orang yang ya kurang mampu lah gitu ya, jadi kayak seperti kita tuh senasib, Anjay. ada senasib gitu. Tapi ya bedanya aku benar-benar membutuhkan sosok apa ya, merindukan sosok seorang ayah yang mungkin aku nggak bisa dapetin gitu, nggak kayak dia gitu. Orang tuanya ya masih lengkap, aku juga cuman Nggak serumah gitu. Terus aku juga dari kecil juga nggak ketinggal sama ayah. sama ayah, jadi ya banyak lah yang aku cari di luaran sana itu ya seperti kasih sayang tulus dari siapapun gitu, enggak ya dari sahabat aku juga bisa jadi gitu, karena dia juga udah nganggap aku sebagai kakaknya dia, jadi aku juga udah kayak ke adik sendiri. Jadi kita tuh tidak ada yang merugikan atau dirugikan gitu. Kalau menurut kita berdua sih, kita nggak ngerasa, aku juga pribadi nggak ngerasa dirugikan, dan aku juga nggak merasa merugikan dia gitu. Jadi banyak sih persahabatan kita tuh, banyak pro dan kontranya sebenarnya. Pro kontra dari keluarga aku, dari keluarganya Riana mungkin, tapi selama ini kita sahabatan enjoy aja gitu ya. Kita kalau misalkan ada masalah dari keluarga kita bisa sharing, nah, Riana aku gini, dia juga sama teh, aku harus kayak gimana ya. Kita sama-sama ngasih penjelasan, ngasih pengertian juga, dan mau diterima atau enggak, yang penting kita sebagai sahabat udah bisa ngasih support, dukungan penuh, dan ya pengertian. Dan mungkin bukan cuma dari keluarga ya, mungkin dari yang lain juga ada ya. Cuman apa sih namanya, kita tuh pengen ngejelasin, dan termasuk konten ini juga sebagian dari realisasi persahabatan kita yang kita pengen sukses bareng-bareng, dan bahwa persahabatan kita ini tidak membawa dampak negatif untuk masing-masing gitu kan ya, maksudnya, tapi membawa dampak positif untuk kita berdua gitu ya. Mudah-mudahan kalau sukses itu kan ya tergantung kita bagaimana untuk bersyukur gitu kan. Kalau misalkan konten ini bisa besar, channel ini bisa besar ya alhamdulillah, tapi kalau enggak ya kita tetap menikmati ini semua, tetap akan terus upload video, karena ini adalah sebuah hobi kita, bukan cuman ajang untuk mencari uang gitu kan. Nah, dan apapun yang keluarga aku pikirkan, apapun yang keluarga Katrisa pikirkan, kembali lagi ke diri aku gitu kan. Aku tahu dia, aku kenal dia, aku satu kamar dengan dia, aku tahu tabiatnya seperti apa. Selama bertahun-tahun ini aku tahu dia di depan aku seperti apa, di belakang aku seperti apa. Kalian bisa paham lah gimana sih kalau kita udah tahu karakter seseorang gitu. Nah, ketika orang lain berpikir yang mungkin mereka apa gitu, sedangkan mereka tuh nggak tahu sebenarnya dia itu seperti apa, dan kita juga bingung ngejelasinnya kayak gimana gitu, karena mungkin orang itu juga akan percaya. Tapi selama orang yang ada di dekat aku itu tidak merugikan aku dari hal apapun, kenapa aku harus menjauhi dan untuk tidak bersahabat dengan orang itu gitu. Malah orang itu banyak bantu aku ketika apa ya, ketika aku nggak bisa cerita sama siapa-siapa. Kalian ngerti lah ya, kalau yang anak introvert mungkin yang gimana ya, tidak mudah percaya kepada orang lain ketika kita menceritakan kehidupan kita, masalah kita gitu ya. Ketika kita menemukan orang yang pas, yang klik sama kita tuh ya gimana ya, kayak udah lebih dari saudara aja gitu. Bukan kita ingin melebihi dia dari orang lain menjadi saudara, itu tidak akan mungkin gitu kan ya. Dari yang kita seperti ini bisa jadi kandung, itu nggak mungkin, memang nggak mungkin. Tapi kan
karena kita sering bareng-bareng dan dia juga sepaham dengan kita, memahami kita, dia cara memperlakukan aku gitu dengan sangat baik gitu. Ya kenapa tidak gitu, aku terus-terusan bareng-bareng dan banyak komunikasi dengan orang tersebut gitu. Bukan untuk menggantikan sosok orang lain yang mungkin disebut sama aku sebagai saudara kandung gitu, dan dia menggantikan sosok kakak aku, bukan seperti itu gitu. Tapi kan kalian ngerti sendirilah sahabat dan kakak kandung itu seperti apa gitu kan. Memang ada yang kakak kandung seperti sahabat sendiri, ada gitu kan, tapi ada juga yang mungkin porsinya ya setiap orang beda-beda lah, tapi bukan untuk menggantikan kakak kandung sendiri, enggak gitu, itu beda lagi gitu. Jadi dan banyak juga orang lain yang bilang yang oh kayak gini lah, kayak gitulah, numpang sama inilah, numpang sama itu ya, yang ini dijajanin sama yang ini, oh gimana gitu, rasanya tuh uang dia habis sama aku, uang aku habis sama dia, ternyata tapi sebenarnya enggak ya, bukan habis gitu. Kalau dia pengen ngasih sama aku tanpa aku minta, masa aku tolak gitu, terus aku larang, kan nggak mungkin gitu kan. Jadi kita bersahabat dengan tulus, dengan tidak ada embel apapun, dengan tidak ada ingin memanfaatkan satu sama lain, tidak ingin merugikan satu sama lain, dan kita benar-benar pengen sukses gitu ya, sukses bareng-bareng. Ada kalaupun nanti kita berumah tangga, ya kita tetap akan jadi sahabat, tetap ya, tidak akan merubah apapun walaupun kondisi seperti apa. Kan ada handphone, bisa video call, bisa telepon, walaupun mungkin tidak seintens dulu, tapi kan tetap kan komunikasi sama dan aja. aku juga nggak cuma pengen persahabatan itu hanya di dunia, tapi aku juga pengen di akhirat juga. Iyalah, saling mengingatkan di dalam ibadah itu benar-benar membantu sekali. Ketika kita down, ketika kita lagi malas, itu ada hey ayo dong tidak gitu. Semuanya kita punya masalah harus cerita sama keluarga sebenarnya. Iya. Ada juga yang kita juga malu sama keluarga, bahkan lebih memberanikan diri untuk cerita sama sahabat. Kan itulah anak rantau. Setiap manusia itu pasti ada manfaatnya gitu. Iya. Jangankan makhluk hidup gitu, barang mati aja ya, benda mati aja bisa ada manfaatnya gitu, apalagi orang hidup gitu kan. Dan walaupun aku heran kenapa banyak orang yang nggak suka sama persahabatan kita, apa salah kita ya, gitu betul. Kan toh kita juga bersahabat nggak meminta uang dari mereka juga gitu. Aku heran gitu. Kadang aku suka berpikir tidak akan ada jasa orang tua itu melebihi apapun. Saya tahu bahkan kita tidak bisa membalas jasa mereka gitu kan, tapi orang lain orang lain baik sama kita itu sangat luar biasa, karena kita tidak disatukan dalam lingkaran keluarga, tidak dilahirkan dalam lingkaran keluarga ya, itu yang pertama. Terus kita juga beda kota gitu kan, nggak mungkin lah aku sampai bermimpi bahkan menghayal punya sahabat orang mana gitu. Aku juga nggak ada impian ke arah situ, gara pemikiran aku jauh banget gitu kalau ke arah situ. Ya aku netral aja gitu, hidup menjalani dengan siapapun itu. Ya aku berteman dengan siapapun, memang aku orangnya gampang akrab gitu sama siapapun gitu. Tapi kalau menurut aku keluarga baik sama kita itu sangat biasa, karena memang seharusnya sesama keluarga, sesama saudara, sesama ya orang tua ke anak memang harus seperti itu gitu kan. Memang kewajibannya memang orang tua baik sama anak. Kita sebagai kita ya maksudnya harus baik sama saudara gitu kan. Tapi kalau ketika kita saat terjatuh, saat istilahnya kita lupa akan diri kita sendiri gitu, bahkan kita tidak mengenali karakter kita sendiri aja, ketika ada orang lain baik sama kita itu sangat luar biasa gitu. Tapi bukan membanding-bandingkan antara keluarga dengan sahabat, bukan. Hanya saja kebaikan orang lain,
ketika apa ya, baik sama kita tuh kalau menurut aku ya sangat luar biasa gitu. Walaupun kebaikan orang tua tidak akan terbalaskan gitu. Jangankan dengan uang 10 juta, 1 miliar, bahkan dengan hidup kita pun untuk membalas jasa orang tua itu tidak akan pernah bisa gitu. Karena wow, sangat sangat luar biasa sekali kalau jasa orang tua tuh gitu. Jadi jangan merasa ada yang tersaingi seperti apa. Aku tetap sayang ibu aku tetap sayang keluarga aku, walaupun dengan caranya yang berbeda gitu. Aku nggak terlalu nunjukin, karena aku kan dari kecil juga nggak hidup sama nggak hidup sama ibu juga gitu. Jadi aku udah dididiknya dari kecil juga udah jauh sama keluarga juga gitu. Jadi ya udahlah, aku nggak bisa ngapa-ngapain gitu ketika ada orang yang seolah-olah katanya apa ya, adalah pokoknya gitu lah. Sakit sih, tapi aku baik juga kan, bukan karena settingan aku, tapi karena mungkin kebaikan itu udah dasarnya juga. Hati aku tuh udah dibaikin sama Allah gitu, ngerti gak sih? Bukan karena aku nanti aku harus baiknya sama orang itu biar ini enggak. Justru aku tuh orangnya tahu bagaimana sulitnya cari uang gitu dari dulu. Jadi karena sering ada yang ngingetin juga, aku juga ngaji lah sedikitnya gitu kan, tahu ilmu gitu. Jangankan kita lagi lapang, lagi sempit aja gitu kan, kita memang harus memberi gitu. Aku nggak pandang siapapun gitu. Kalaupun mereka nggak balas kebaikan aku juga, aku nggak jadi masalah. Itu semua ikhlas gitu. Udah gitu. Apa salahnya gitu buat aku punya teman gitu. Apa salahnya kita sahabat? Kenapa mesti pada ngomongin di belakang gitu, aku gini aku ke rumah dia, aku gini gitu, dia ke rumah aku, kamu gini. Stop lah gitu. Aku juga pengen bahagia gitu. Aku juga nggak berpikir aku ngasih ini ngasih itu, terus Riana juga ngasih ini ngasih itu ke aku juga nggak perlu semua orang tahu gitu. Cukup aku aja, cukup Riana aja yang tahu aku seperti apa. Aku juga cukup aku aja yang tahu Riana seperti apa. Dan adapun misalkan kita istilahnya bareng-bareng karena misalkan dipengaruhi oleh masing-masing, sebenarnya enggak gitu. Memang kita memberi saran kepada orang lain itu perlu ya, ketika mungkin lagi down kita memberikan saran. Tapi pure 100% jika kita ada keputusan, ya itu terserah masing-masing, itu keputusan masing-masing. Jika kita memberikan saran, ya memberikan saran, tapi keputusan akhirnya tetap di diri kita. Tidak ada paksaan untuk kamu tuh harus kayak gini, harus nurut sama aku tuh gitu. Enggak. Jadi pure, setiap apapun keputusan yang kita ambil dalam hidup kita, itu pure memang diri kita yang mau, bukan atas dasar paksaan masing-masing. Kita harus tinggal berdua lah, harus kemana-mana berdua lah, harus satu kota lah, harus gini lah, harus begitu lah. Enggak sama sekali gitu. Iya, dan kita juga di Jakarta enggak sama-sama mesti kesini bareng, kesana bareng, enggak. Dia mau jalan sama cowoknya jalan, aku nggak melarang mesti sama aku, enggak. Begitupun aku mau jalan sama main ke teman, main ke manapun, aku juga jalan sendiri, nggak perlu aku ngajak dia, aku juga berani sendiri. Kecuali kita lagi senggang, lagi libur kerja, kita pasti bareng-bareng kemana nih gitu. Karena memang kita hobinya sama, guys. Gitu, kita main yuk gitu kan, kesini yuk kita. Dan ketika problem mungkin keluarganya dia juga pengen dia di rumah gitu, aku udah coba sebelum orang tuanya minta di rumah juga aku udah ngasih tahu deh, coba kamu di rumah aja gitu, coba bantuin mama ayah kamu, kan mereka juga udah tua lah ya gitu kan. Ya
diam di rumah lah intinya gitu kan. Tapi kan aku juga tidak harus memaksa untuk, ya kalau dia nggak mau apa iya aku harus memaksa, siapa sih aku cuma sahabat loh gitu kan. Orang tuanya aja kan nggak bisa maksa gitu, apalagi aku yang sebagai sahabat aku nggak bisa maksa. Aku cuma ngasih saran, nasihat dari orang tua seperti itu, ya udah deh kamu di rumah aja tuh gitu kan. Nah terus dia nggak mau, dia mencoba, dia berpikir dan alhasil dia ngasih jawaban dia nggak mau, aku pengen mandiri. Ya udah berarti aku nggak bisa ngehalangin dong, itu udah keputusan dia, toh aku udah ngasih tahu udah gitu. Jadi jangan sampailah ada orang yang berpikir aku memaksa dia ke Jakarta, enggak gitu kan. Dia juga sama teh, udahlah di rumah kan mama sendirian, kasihan gitu. Biar kalau memang kita sukses bareng-bareng, misalkan kan bisa aja di beda kota juga kita saling support juga. Memang tapi kalau aku nggak ada kerjaan di kampung dan mungkin buka usaha juga harus modal besar, ya bagaimana aku cara menghidupi diri aku, cara menghidupi orang tua aku, sedangkan diri aku aja nganggur gitu. Makanya aku di sini juga kerja buat intinya nyari modal juga buat kebaikan aku sama ibu aku juga gitu. Jadi tolonglah gitu pemikirannya, tolong gitu, jangan berpikir aku yang memaksa dia ke Jakarta atau sebaliknya gitu. Aku melakukan suatu kebaikan juga aku nggak perlu balasan, aku juga nggak perlu disayang, aku juga nggak perlu diakuin. Cuma tolong hargai aku gitu. Toh aku juga, keluarga aku juga nggak seburuk itu gitu. Lanjut aja capek. Intinya pokoknya gitu. Konten ini mudah-mudahan kedepannya bisa menghibur kalian semua dengan hobi kita berdua. Mudah-mudahan bisa memberikan keceriaan untuk kita semuanya. Mungkin cukup sekian dari kita. Pesan satu lagi, makasih buat orang-orang yang pernah baik sama aku gitu, pernah nganggap aku sebagai anak, saudaranya. Makasih udah pernah memberi aku makan, makasih udah memberi aku tawa canda. Terima kasih buat semuanya. Aku nggak bisa balas kebaikan kalian karena aku untuk saat ini bukan siapa-siapa. Aku cuman orang kampung, aku masih kerja di orang, aku belum bisa sukses, tapi insya Allah aku selalu doain kalian supaya Allah yang membalas kebaikan kalian. Maaf buat semuanya jika aku punya salah. Selama aku kenal kalian, aku punya salah sama kalian. Pernah ada kata-kata nyakitin kalian, aku minta maaf. Buat semuanya ya, semuanya yang mungkin pernah kenal kita dan merasa tersakiti ataupun ada hal-hal yang tidak enak, kita minta maaf ya Kak ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian, dan tungguin video kita selanjutnya tentang masak-masak lagi, kuliner, traveling, pokoknya challenge yang lainnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.